Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo sahabat-sahabat UT, selamat pagi semuanya. Apa kabar sahabat-sahabat UT? Kali ini kita bertemu kembali lagi di bincang-bincang live IG UT. Pada hari ini, di hari Selasa 27 Mei 2025, kita bertemu kembali lagi dengan program Bicara episode 89 dengan tema pada hari ini sosialisasi kurikulum baru program studi akuntansi keuangan publik FEB. Di sini sudah ada narasumber kami yang cukup luar biasa dan yang cantik-cantik. Yang pertama, mari kita sambut saja ada Ibu Ratna Marta Dewi, SE, MACC, AK, selaku sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan Publik pada FEB. Halo Ibu Ratna. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum AKP lovers dimanapun Anda berada. Sebelumnya Ibu Ratna silakan untuk disapa-sapa dulu untuk sahabat-sahabat UT-nya. Oh iya, sapa lagi ya. Halo, semangat pagi semuanya. Hari ini kita akan bersama menyimak terkait dengan kurikulum baru yang super jos di akuntansi keuangan publik UT. Ya, saya bagian Mas. Baik, untuk yang kedua ada narasumber dari Ibu Ria Eka Nindya Widyaningsi, SE, MAK, selaku penanggung jawab Sosprom dan RPL Program Studi Akuntansi Keuangan Publik pada FEB. Halo Ibu Ria. Halo Mas, selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai berbincang-bincang episode kali ini, mari sahabat-sahabat UT kita saksikan terlebih dahulu video dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Silakan untuk menyaksikan. Stop. Hashtag kabur aja dulu bersama Prodi Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Gimana videonya, sahabat-sahabat UT? Hebat-hebat kan untuk yang akuntansi keuangan publiknya. Di sini untuk keunggulannya untuk Prodi Akuntansi Keuangan Publik, yang pertama itu akreditasi unggul dari Lambemba. Lalu kedua, prodi terbaik untuk jenjang S1 dan diploma S se-UT. Dan yang ketiga, AKP Akuntansi Keuangan Publik akan go internasional melalui akreditasi Aceh Queen. Ya. Baik, untuk selanjutnya acaranya langsung kami mulai saja untuk perihal akuntansi keuangan publik. Yang pertama, sosialisasi kurikulum baru seperti apa untuk hal tersebut? Ya. Ibu Ratna?
Baik, terima kasih banyak. Kita lihat dulu ya visi misinya program studi AKP. Nah, ini kita lihat bersama, sudah tampil semuanya ya. Oke. Nah, jadi kita mau menunjukkan bahwa visi dan juga misinya Prodi AKP itu sudah selaras dengan visinya Universitas Terbuka, FEB dan seperti itu ya. Jadi kalau UT itu kan berkualitas dunia, FEB juga berkualitas dunia gitu ya. Dan visinya AKP itu adalah menjadi program studi berkualitas dunia melalui sistem PTTJJ yang didukung teknologi terkini untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama di bidang otonomi daerah, tata kelola, dan akuntabilitas yang mampu berkontribusi pada tatanan global. Jadi divisinya AKP ini sudah terlihat sekali keunikan dan keunggulan AKP dalam bidang ilmu otonomi daerah, tata kelola, dan akuntabilitas. Nah, sedangkan untuk misinya yang kita bawa adalah yang pertama, kita akan melaksanakan pendidikan dan pengajaran akuntansi keuangan publik berkualitas dunia, berkelanjutan, dan berkontribusi pada tatanan global. Ini sesuai ya, seperti yang di Stek Saintek saat ini ya, kita harus berdampak gitu ya. Kemudian kedua, kita melaksanakan penelitian yang berkualitas dunia, berkelanjutan, dan berkontribusi pada tatanan global, terutama bidang otonomi daerah, tata kelola, dan akuntabilitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan menjalin kemitraan yang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan global dan akselerasi pelayanan publik yang lebih baik. Nah, ini pas banget sebenarnya, maka dari awal kita sudah bilang tadi ya, stop #kabur aja dulu. Nah, dengan AKP ini kita bisa menjadi agent of change atau game changer ya. Bagi yang tertarik bisa join di AKP, dan juga bagi yang sudah menjadi mahasiswa AKP, mudah-mudahan semakin bangga dan semangat untuk kuliahnya ya, untuk Indonesia yang lebih baik, untuk dunia yang lebih berkualitas. Luar biasa untuk akuntansi keuangan publik. Untuk selanjutnya ada Milton's program studi akuntansi keuangan publik seperti apa? Ya, ini milestones program studi AKP ya. Yang sudah kita susun. Jadi memang kita harapannya sesuai dengan visi kita adalah berkualitas dunia, berkontribusi pada tatanan global. Nah, itu sudah kita mulai dari 2022 gitu ya. Dan makanya tahun ini kita memantapkan tekad untuk go internasional melalui akreditasi Akuin. Nah, akreditasi Akuin ini apa? Ini adalah sebagai wujud komitmen kita untuk memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dunia. Akuin itu diakui di negara-negara Eropa, terutama di Jerman. Nah, oleh karena itu nanti harapannya siapa tahu lah ya, mahasiswa AKP khususnya yang ingin berkarir atau melanjutkan studi di Jerman itu sudah bisa. Dan juga AKP nih Mas, sudah dilengkapi dengan Hello Club yang kita fokus belajar bahasa Inggris dan bahasa Jerman loh. Nah, itu bisa dimanfaatkan bagi teman-teman yang mau belajar bersama bahasa asing bersama AKP seperti itu. Baik, untuk yang bahasa Inggris ini online atau offline ya untuk bahasa Inggrisnya? Ya, kita ada pembelajaran mandirinya. Kita menggunakan aplikasi Duolingo yang memang itu gratis ya, kita bisa manfaatkan. Kemudian kita setiap hari Rabu atau 1 minggu sekali lah kita ada pertemuan meet up-nya secara online nih, seperti itu Mas. Baik. Ya. Untuk selanjutnya untuk profil lulusan akuntansi keuangan publik seperti apa? Nah, ini boleh nih Bu Baik, Ria nih, silakan jelaskan nih, Bu Bu. Ria. Oke, kalau profil lulusan itu sendiri, kalau dari mahasiswa yang mengambil AKP, tentunya kita bisa menjadi praktisi, akuntansi, dan keuangan. Selain itu juga bisa menjadi auditor. Auditor itu bisa menjadi auditor internal atau auditor eksternal. Dan tentunya nanti teman-teman mahasiswa yang sudah lulus juga bisa memiliki jiwa wirausaha. Kalau sekarang kan seperti yang kita tahu ya Mas ya Bu, anak-anak kan milenial nih, itu kan mereka suka untuk berwirausaha. Nah, bisa banget tuh mahasiswa teman-teman nanti join, kita belajar bareng AKP untuk kita membangun jiwa wirausaha. Nah, selain itu
Nanti mahasiswa dari lulusan AKP juga bisa menjadi konsultan nih di bidang akuntansi dan keuangan. Dan tentunya ada di bidang akuntansi yang begitu luas, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, di desa atau organisasi publik lainnya. Ya, saya tambahin Mas. Jadi benar tadi kata Bu Ria, kita harapannya juga lulusan kita tuh berjiwa wirausaha gitu ya. Nah, di UT ini sudah dilengkapi dengan mata kuliah Baik. kewirausahaan di era digital. Itu kekinian banget tuh. Onen-onen ya. Iya, Yang jadi jualan-onen. memang kan kita harapannya adalah lulusan kita tuh tidak hanya menjadi seorang pekerja, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan. Pekerjaan. Makanya Wah. kita ingin mahasiswa kita itu kreatif dan inovatif untuk membuka lapangan pekerjaan, ngajakin yang lain, ayo yuk join kita kerja bareng, bangun Indonesia bareng gitu kan ya. Makanya di UT ini sudah bagus banget, sudah ada mata kuliah unggulan yaitu mata kuliah belajar di era digital dan kewirausahaan digital. Baik, berarti itu kewirausahaan nanti ada kelompok-kelompok untuk belajar gitu Iya. ya. Secara online. Baik. Untuk selanjutnya untuk capaian pembelajaran di akuntansi keuangan publik seperti apa? Ya ini menarik sekali nih ya capaian pembelajaran gitu ya. Jadi maksudnya apa sih yang nanti akan Anda peroleh keilmuannya setelah belajar di AKP ini gitu kan ya. Secara garis besar nih AKP itu lebih ingin memfokuskan ke visi tadi ya, ke visi keilmuan kita 3 yaitu desentralisasi, tata kelola sektor publik dan akuntabilitas. Nah, itu semuanya mengerucut kepada New Public Management (NPM) ya, dan juga value for money gitu ya. Bagaimana kita bisa melaporkan sifat akuntabilitas terhadap uang-uang yang kita gunakan. Uang itu ada nilainya loh. Nah, gitu kita harus menghargai nilai-nilai uang itu untuk mengakselerasi pelayanan publik yang lebih baik dan akuntabel gitu kan ya. Dan di kurikulum baru kita ini kita sudah menggunakan OBE. Apa itu OBE? Panjangannya tuh singkatan dari Outcome Based Education. Jadi memang kita ingin tadi sesuai dengan visi misi, kita ingin mahasiswa kita bisa berkontribusi pada tatanan global gitu kan ya. Tatanan global seperti apa? Nah, tatanan global sebenarnya tatanan lebih luas gitu ya. Bisa dari lingkungan sekitar maupun nanti teman-teman semua mahasiswa KP bisa berkarir dan menempati posisi-posisi strategis di kancah internasional gitu kan ya. Dan kita juga kurikulum kita sudah sesuai dengan standar Dikti ya, SNDikti dan juga IES ya. Itu di International Education Standard. Jadi memang sudah berdasarkan dari IAESB gitu ya. Bahwa memang kurikulum kita memang juga diakui dunia. Makanya kita berani untuk maju ke akreditasi Akuin seperti itu. Dan CPL kita tuh kalau mau di breakdown itu terdiri dari 9 ya. Ada CPL bisa mahasiswa KP ataupun mungkin yang tertarik nih untuk ikut tur membangun Indonesia dan dunia, bisa dilihat CPL-nya. Jadi yang pertama itu untuk mampu menunjukkan kedisiplinan. Nah, ini penting banget nih Mas, disiplin. Nah, di UT sangat disiplin ya. Kita ada pembelajaran online yang memang sudah ada durasinya atau tenggat waktunya untuk submit online gitu kan ya. Kita ada ujian yang memang sudah ditentukan waktunya dan jamnya. Nah, itu benar-benar kita akan berarti disiplin di universitas terbuka. Kemudian menjunjung tinggi prinsip dan etika profesi. Nah, kita juga ada etika akademik yang diajarkan oleh UT ya, nggak boleh mencontek atau plagiat ya Mas ya. Kemudian kita juga nanti di kurikulum kita juga ada mata kuliah etika anti korupsi gitu kan, yang lagi sekarang booming ya, korupsi di mana-mana banyak di nih. Indonesia ini benar. Iya, nanti kita akan belajar itu CPL 1 kita ya. Nah, yang paling penting adalah kita gimana sih cara mengaplikasikannya secara konsisten nih gitu ya, dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan sebagai lulusan S1 Akuntansi Keuangan Publik Universitas Terbuka. Terus yang kedua nih Mas, CPL kedua, memiliki sikap wirausahawan. Nah, apa wirausahawannya? Bukannya kita jadi pebisnis, jadi PNS, tapi kita banyak bisnis meroyek di luar, enggak. Tapi ada kita membentuk image,
kemampuan cara berpikir yang kreatif dan inovatif. Bagaimana kita memajukan instansi kita kalau kita di pemerintahan ya. Kemudian kalau kita ingin ada usaha, bagaimana kita membangun usaha supaya kita bisa membuka lapangan pekerjaan seperti itu. Tapi kita fokus apa tugas utama kita gitu kan ya. Nah, ini juga harapannya juga bisa mengambil keputusan secara profesional sesuai dengan nilai kualitas, integritas, inovasi, aksesibilitas, relevansi, dan akuntabilitas. Nah, itu Kiara adalah nilai-nilainya universitas terbuka ya. Yang ketiga nih, CPL ketiga, mampu mengevaluasi, menyelesaikan permasalahan manajerial secara kritis. Ini penting banget, kritis, sistematis, inovatif untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan solusi yang relevan di organisasi. Ya karena tadi kita pingin mahasiswa AKP itu berkontribusi global, di tatanan global ya, menempati posisi strategis dimanapun itu berada gitu kan. Yang keempat itu adalah mampu menerapkan kemampuan keterampilan interpersonal dan personal secara efektif dalam konteks profesional serta menganalisis dan beradaptasi terhadap dinamika global untuk mendukung pengambilan keputusan yang relevan. Nah, ini penting banget nih kita hubungan interpersonal dan personal ya, bagaimana kita menjalin hubungan komunikasi dengan antar pribadi maupun dengan diri kita sendiri gitu kan. Kita harus kenal juga diri kita sendiri itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang kelima, nah ini mampu mengelola organisasi secara efektif menggunakan teknologi terkini, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja profesional, serta memimpin proyek atau tugas dengan menggunakan kolaborasi dan pencapaian tujuan. Seperti itu ya, kita tahu ya UT ini memang teknologi pembelajarannya sudah paling top, paling terkini ya, terupdate ya Mas ya Bu Ria ya. Oke, yang keenam, ini mampu melakukan audit. Nah, karena tadi kita harapan profil lulusan kita bisa menjadi auditor internal maupun eksternal ya. Audit, setelah audit apa? Kita pengukuran kinerja karena kita ingin akuntabilitas, jadi harus terukur itu kan. Kemudian pengendalian manajemen, bagaimana kita mengendalikan internal organisasi manajemen kita ya. Kemudian mendesain sistem informasi akuntansi keuangan publik dan beradaptasi sesuai perkembangan zaman. Yang ketujuh, yaitu mampu menyusun penganggaran, laporan keuangan dan perpajakan, mengelola barang dan jasa, serta menginterpretasikan laporan keuangan dan non-keuangan yang mendukung desentralisasi, otonomi daerah, dan tata kelola serta akuntabilitas publik. Seperti itu ya. Kedelapan, mampu menguraikan teoritis ekonomi, manajemen, organisasi secara umum, dan memiliki pengetahuan terkait teknologi informasi dalam lingkungan kerja yang kompleks sehingga mampu memberikan alternatif solusi yang tepat. Dan terakhir yaitu mampu menguraikan konsep akuntansi keuangan publik, pemerintah, pusat dan daerah gitu ya, dan organisasi publik yang lainnya. Seperti kita ketahui itu organisasi publik itu sangat luas loh dibandingnya yang sektor private atau yang bisnis. Jadi organisasi publik itu ciri-cirinya adalah dana yang dikelola adalah bersifat bukan personal private ya, jadi itu dana masyarakat yang dikelola dan sangat membutuhkan akuntabilitas. Misalnya Mas, ada organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun bank-bank yang BUMN, BUMD gitu kan ya. Ada yayasan, partai juga, itu organisasi publik loh. Nah, jadi sangat luas sekali, maka kita ingin juga mahasiswa berkontribusi pada tatanan global seperti itu. Baik, untuk pencapaian pembelajaran cukup luar biasa ya untuk yang akuntansi keuangan publik. Untuk selanjutnya mata kuliah unggulan untuk akuntansi keuangan publik seperti apa? Nah, ini Bu Ria, silakan Bu Ria. Silakan Bu Ria. Oke, kalau untuk mata kuliah unggulan sendiri tadi sudah disinggung ya sama Bu Ratna. Itu untuk keilmuan kami berfokus ke desentralisasi, akuntabilitas, tata kelola organisasi publik, dan tentunya teknologi dan informasi. Nah, yang pertama untuk desentralisasi sendiri itu untuk mata kuliah unggulan yang akan kami sediakan untuk mahasiswa, yaitu ada keuangan negara dan daerah, kemudian ada mata kuliah pajak pusat dan daerah, kemudian yang ketiga ada manajemen strategi organisasi publik,
Kemudian ada inovasi organisasi, manajemen aset, dan atribase, mediasi, dan negosiasi. Yang tentunya ada 6 mata kuliah ini nanti dikhususkan untuk mahasiswa ambil, nanti tujuannya untuk sesuai dengan visi misi dari AKP itu sendiri. Nah, kemudian yaitu ada mata kuliah dengan tata kelola organisasi publik, ada 5 mata kuliah yang harus mahasiswa ambil, yaitu ada tata kelola, kemudian penganggaran dan manajemen keuangan, kemudian ada akuntansi organisasi tidak berorientasi laba, kemudian ada analisis kebijakan publik dan analisis laporan keuangan, serta manajemen proyek. Nah, diharapkan dari 5 mata kuliah ini, jika mahasiswa mengambil, mahasiswa itu bisa lebih mengerti tentang tata kelola organisasi publik. Jadi tidak hanya mengerti tentang desentralisasi, tapi mahasiswa juga lebih mengerti dan bertambah ilmunya mengenai tata kelola organisasi publik. Sebelumnya untuk sahabat-sahabat UT nih, untuk mata kuliah unggulan favoritnya apa? Untuk yang sahabat-sahabat UT biasanya untuk diambil. Nah, kalau ini kan mata kuliah unggulan yang akan kami tawarkan ya, Mas, nanti di kurikulum baru ini. Nah, tapi untuk yang ada di sini yang kita bisa belajar atau yang tadi sudah kami jelaskan itu ada di penganggaran dan manajemen keuangan. Nah, kemudian kita juga belajar nih mengenai manajemen strategi organisasi publik. Baik. Gitu. Oke. Ya, Mas. Jadi gini, ini kenapa kita sebut mata kuliah keunggulan? Ini adalah core inti lah untuk tadi mencapai visi dan misi gitu kan, dan juga menunjukkan keunikan prodi akuntansi keuangan publik dibandingkan dengan prodi sejenis atau prodi lainnya gitu ya. Tadi jadi kalau kan kita memang untuk membangun suatu yang hebat itu biasanya kita mulai dari desentralisasi. Jadi memberikan kewenangan khusus seperti kayak pemerintah pusat memberikan kewenangan khusus kepada daerah-daerah ya. Desentralisasi gimana sih desentralisasi itu pasti di dalamnya akan ada pengelolaan keuangan negara dan daerah. Tetap harus ada komunikasi kan antar keuangan daerah. Kemudian juga akan belajar pajak pusat dan daerah. Kemudian ada manajemen strategik bagaimana sih kita supaya nih daerah sudah dipercayakan atau didesentralisasikan bisa lebih maju. Kemudian inovasi organisasi bagaimana supaya apa sudah dipercayakan kita bisa improve gitu kan ya. Kemudian kita juga perlu memanajemenin aset. Nah, aset-aset daerah ini yang biasanya juga masih banyak nih yang belum bisa termanajemen, padahal aset itu adalah harta kita gitu kan ya. Nah, itu harus dikelola supaya bisa menghasilkan profit ya, karena kan memang untuk daerah juga kan perlu menghasilkan profit. Maksudnya profit tetap akan dikembalikan kepada kesejahteraan masyarakat seperti melalui pembangunan jalan maupun fasilitas kesehatan gitu kan ya. Kemudian kita juga kalau di desentralisasi kan namanya kita ada hubungan pusat dan daerah, kita atau enggak dengan mitra, kita perlu ya namanya belajar arbitrase, mediasi dan negosiasi, bagaimana kita mengkomunikasikan mencapai menyampaikan tujuan kita, harapan kita kepada pihak lain ya. Nah, tadi sampaikan juga oleh Bu Ria. Nah, setelah didesentralisasi kita perlu nih tata kelola yang lebih kompleks lagi, bagaimana kita menjalani menata semuanya ya. Dari mulai keuangannya, memanajemen keuangannya, kemudian bagaimana sih kita untuk mengelola organisasi yang memang sudah difokuskan untuk tidak berorientasi laba seperti LSM gitu kan ya. Kemudian juga atau Basarnas seperti itu kan ya. Dan juga kita dianalisis tuh bagaimana sih kita menganalisis kebijakan publik baik pusat dan daerah maupun kebijakan publik yang akan kita terapkan gitu ya. Kemudian kita juga analisis laporan keuangannya dan juga memanajemen proyek. Pasti kan banyak proyek-proyek kita kelola, misalnya proyek pembangunan, proyek peningkatan kesejahteraan, kesehatan gitu ya. Dan juga teman-teman tuh mahasiswa juga harapannya karena UT ini leading di bidang pendidikan pembelajaran berbasis teknologi, kita juga ingin alumni kita, mahasiswa kita lah ya belajar terkait dengan teknologi dan informasi, di mana juga sekarang sedang booming ya, banyak pembobolan data gitu kan ya Mas ya. Benar. Oh, data kita dicuri ataupun aduh harusnya itu dana sifatnya privat, kok tiba-tiba ada iklan-iklan yang aneh gitu kan ya. Teman-teman pada tahu semua lah, itu rame ya di Instagram. Nah, makanya kita ingin nih sekarang di kurikulum baru mahasiswa AKP harapannya akan belajar tentang basis data atau
database ya, bagaimana kita melindungi database kita gitu kan, struktur data itu apa saja, ternyata struktur data tuh banyak gitu jenisnya, bagaimana supaya itu semua bisa safe gitu kan ya, bisa terkelola dengan baik, kemudian kita bisa belajar terkait manajemen resikonya dan audit sistem informasinya supaya kita nggak kebobolan lagi gitu ya, nggak terhack lagi gitu kan ya, atau meminimalisir lah resiko-resiko seperti itu. Nah, dan ini dia juga salah satunya adalah kewirausahaan di era digital. Sesuai dengan profil usaha kita, kita ingin mahasiswa kita, alumni kita menjadi karyawan ataupun pribadi yang mempunyai sifat inovatif dan kreatif. Nah, ini kita stimulasi melalui mata kuliah kewirausahaan di era digital. Dan semuanya ini kan karena kita akuntansi keuangan publik, publik pasti nuntut dong. Benar. Itu uang saya kan ya. Kamu udah kelola, ayo dong laporin ke kami gitu kan ya, rakyat kan seperti itu ya. Nah, kita perlu yang namanya akuntabilitas. Bagaimana kita bisa mewujudkan akuntabilitas untuk pelayanan publik yang lebih baik. Nah, di sini Anda akan belajar audit organisasi publik. Bagaimana sih cara mengaudit di organisasi publik, kan agak berbeda ya nuansanya ya. Dengan yang sektor private ataupun yang bisnis itu kan. Kemudian bagaimana sih kita cara melakukan pengukuran kinerja organisasi publik. Jadi kalau di publik itu ada diukur kinerja, selain di audit kita ukur. Benar nggak ini sudah dicapai belum? Karena kan kita menggunakan dana masyarakat, jadi kita benar-benar harus bisa menunjukkan inilah kinerja yang kita lakukan, inilah capaiannya gitu kan ya. Nah, ini juga yang lagi booming juga ya tentang korupsi. Di sini juga bagaimana supaya kita bisa tetap akuntabel? Ya kita harus menjaga etika dan juga anti korupsi. Makanya di sini Anda akan belajar bagaimana sih kita mempunyai etika yang baik, kemudian taat asas itu ya, dan juga supaya tidak tergoda untuk korupsi juga ya Mas. Dan di sini juga kita ada namanya audit forensik atau audit untuk tujuan khusus tertentu ya. Ini audit forensik ini sangat penting sekali. Bagaimana kita bisa membongkar ya kasus-kasus korupsi gitu ya. Nanti kan kita nggak tahu ya, alumni kita mungkin ada yang kerja di KPK, di BPK ataupun di instansi-instansi yang memang muatannya audit ya, seperti inspektorat dan lainnya itu. Nah, seperti inilah ini masalah-masalah keunggulan kita. Jadi mahasiswa diharapkan bisa meraih impiannya, cita-citanya untuk ayo bersama membangun Indonesia yang lebih baik melalui akuntansi keuangan publik yang maju dan mengakselerasi pelayanan publik yang lebih baik gitu Mas. Hai, luar biasa untuk mata keunggulan untuk akuntansi keuangan publik, cukup mencakup semuanya dari teknologinya, Iya. keuangannya dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya, untuk ketentuan mata kuliah praktik seperti apa untuk AKP-nya? Ya, ini silakan Bu Ria. Nah, untuk ketentuan mata kuliah berpraktik ini, nanti teman-teman mahasiswa di sini wajib untuk mengikuti praktik online untuk mata kuliah berpraktik online. Nah, kemudian apabila teman-teman nanti apabila jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah praktik di Universitas Terbuka Daerah itu memenuhi ketentuan tatap muka dan menghendaki untuk ada kuliah praktik, itu nanti di Universitas Terbuka itu sendiri bisa mengajukan permohonan nih ke FEB ya Bu, tentunya ya Bu ya. Nah ini nih teman-teman AKP, ini yang paling uniknya di AKP. Jadi kita mengizinkan jika memang kalau teman-teman ada sesuai dengan kuota ya, kalau saat ini kan minimal 20 orang, itu mau ngajukan tatap muka, kan kadang ada yang kata ingin tatap muka biar lebih enak belajarnya, ini boleh. Nah karena kita memberikan sesuai dengan tagline-nya UT ya, kuliah sesuai gayamu. Mau tatap muka, oh ayo ajukan saja ke UT daerah, nanti UT daerah boleh gitu kan ngajukan ke FEB, nanti kita akan buka kelas tatap muka asal sesuai dengan ketentuan ini ya, seperti itu. Silahkan boleh lanjut lagi. Nah, kemudian bila teman-teman di sini nggak bisa nih, Bu, kayaknya saya nggak bisa nih untuk mata kuliah yang tatap muka karena saya kerja mungkin ya gitu, atau ada kita wirausaha jadi hanya bisanya online, itu juga bisa banget. Dari AKP itu sendiri kami menyediakan mata kuliah yang dia untuk, jadi jika mahasiswa tidak bisa praktek, kami menyediakan online gitu ya Bu. Iya, namanya Praton, praktek tutorial online gitu. Nah, kemudian untuk
aturannya sendiri apabila mahasiswa mengerjakan 5 dari 8 tugas tutorial kecuali untuk mata kuliah yang tadi berbasis data atau struktur data, itu mahasiswa hanya mengerjakan 3 tugas tutorial saja. Nah, diharapkan dari mata kuliah berpraktek ini kami merekomendasikan mahasiswa untuk memiliki laptop karena nantinya mata kuliah berpraktek ini kami akan merekomendasikan untuk menginstal software agar teman-teman nanti lebih memudahkan teman-teman dalam belajar, kemudian untuk memproses mata kuliah dan tugas-tugas yang akan diberikan oleh mahasiswa. Oke, ya saya tambahkan ya Bu Ria. Jadi gini mahasiswa AKP supaya punya bayangan nih tentang praktek AKP itu seperti apa sih. Seperti kita ketahui, kita kan kalau di UT itu belajar selama 8 sesi ya atau istilahnya 16 minggu kan ya. Karena satu sesi itu 2 minggu. Nah, jadi selama 8 kali sesi atau 8 kali pertemuan itu baik online maupun tatap muka, itu mahasiswa itu akan ada tugas setiap sesinya. Jadi kalau 8 sesi tugasnya ada 8. Nah, untuk bisa lulus minimal mahasiswa harus bisa mengerjakan dan mengupload tepat waktu 5 dari 8 tugas itu. Tapi nilainya harus bagus dong gitu kan ya. Nah, kecuali untuk mata kuliah tadi sampai Bu Ria nih ya, basis data tadi itu mahasiswa itu akan ada tutorial tapi tugasnya hanya 3 pertemuan 3, ke-5 dan ke-7 saja. Nah, tapi itu 3-3-nya wajib dikerjakan dan diupload serta dapat nilai yang bagus itu ya. Supaya Anda bisa lulus dari mata kuliah ini. Karena tadi ya sudah sama Bu Ria, Anda boleh ikut yang PTM praktek tatap muka atau praton, tapi Anda harus wajib salah satunya diikuti secara komplit. Nah, memang sih sekarang sudah tidak bisa jalan dua ya, nggak bisa pilih antara PTM ikut, praton ikut, nggak bisa. Jadi dari awal ketika Anda mau ambil mata kuliah ini, Anda putuskan mau ikut PTM, tatap muka, atau online. Nah, kalau kuotanya cukup, PTM boleh gitu ya, diajukan ke PBJJ bersama teman-teman, nanti PBJJ ke daerah akan kirimkan surat ke FEB, kita akan buka kelas PTM-nya, tatap mukanya. Kalau enggak, ya udah ikut aja praton gitu kan ya. Baik PTM maupun praton itu sama, tugasnya kan 8. Kalau yang tadi basis data itu tetap sama akan ada 3 seperti itu. Jadi se-fleksibel itu ya UT memberikannya sesuai gayamu kuliahnya loh. Oke, nah untuk nilainya tadi belum nih Mas. Nah, untuk nilainya itu sendiri, itu untuk nilai tatap muka maupun online itu memiliki kontribusi yang cukup besar ya, 60% nilainya terhadap nilai akhir mahasiswa. Dan kemudian untuk UAS sendiri itu bobotnya 40%. Jadi makanya tadi seperti yang sudah Bu Ratna bilang, teman-teman di sini diharapkan untuk bisa mengerjakan maksimal ya Bu, minimal 5 tugas dari 8 tugas yang diberikan. Karena kalau dari kami dosen sendiri itu berharapnya mahasiswa bisa mengerjakan semuanya ya Bu tentunya, karena biar nanti nilainya akan lebih besar dan kami pengennya juga mahasiswa bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, Gitu. jadi kalau mahasiswa bisa kerjakan 8 tugas itu sangat luar biasa. Karena juga dengan tugas-tugas itu Anda diajak berpikir kritis, memecahkan kasus, gitu kan ya. Jadi pengalaman belajar yang Anda dapatkan akan lebih banyak kalau Anda mengerjakan full tugasnya 8. Tapi kalau kesibukan Anda nggak apa-apa 5 oke, gitu kan. Nah, tapi nilainya harus bagus karena tadi nih sampai Bu Ria kontribusinya 60% loh, gede gitu kan. Ya sayang kan kalau nggak dimanfaatkan. Kemudian jangan lupa mata kuliah berpraktik ini itu ada UASnya. Nah, mahasiswa nih kadang suka lupa nih Mas, di set remindernya. Jadi jangan udah ikut tutonnya atau pratonnya atau PTM-nya nggak ikut UASnya. Jadi nggak lulus tuh. Ulang lagi. Iya, karena memang mata kuliah ini syaratnya wajib ikut praton atau TTM dan UAS seperti itu. Jadi untuk kali ini harus wajib ikuti tuton ya, dan untuk UASnya untuk hal tersebut untuk supaya nilai kontribusinya untuk lebih lulusnya Bu ya. Betul. Untuk selanjutnya
mata praktik penunjang kesiapan kerja untuk AKP seperti apa? Silakan Bu Ria. Nah, dari AKP itu sendiri juga ada mata kuliah berpraktik yang siap untuk menunjang mahasiswa untuk bekerja. Nah, di sini ada 7 mata kuliah yang akan kami berikan, yaitu ada Laboratorium Akuntansi Organisasi Publik, itu akan mahasiswa ambil di semester 2. Kemudian ada Laboratorium Penganggaran Organisasi Publik yang akan mahasiswa ambil di semester 4. Kemudian ada Lab Pengukuran Kinerja Organisasi Publik yang akan mahasiswa ambil di semester 4. Kemudian ada Metode Penelitian di semester ke-6. Kemudian ada Lab Pengadaan Barang dan Jasa di semester 7. Ada Basis Data yang tadi sudah dijelaskan, itu mahasiswa ambil di semester 8, dan struktur data yang mahasiswa ambil di semester 8. Nah, untuk penunjang kesiapan mata kuliah penunjang kesiapan kerja ini bersifat wajib ya Bu, diambil oleh mahasiswa. Nah ini nih yang kadang mahasiswa mikir, oh di AKP kok banyak banget mata kuliah labnya, pusing gitu kan. Ya namanya juga kita mau berkontribusi secara global, mau nempati posisi strategis, ya kita harus ada pengorbanan, mau belajar atuh ya. Ada 7 nih mata kuliah yang akan melatih Anda untuk bisa siap kerja gitu kan ya di dunia nyata, meningkatkan karir Anda. Jadi jangan takut. Ada yang bilang, AKP udah mana ngitung baik gitu kan ya. Bahasa Sunda nih. Ngitung aja gitu kan ya. Terus labnya banyak ya, jangan takut. Kalau Anda berani maju, berani menetapkan tujuan Anda, berani melangkah, masa depan sukses menanti Anda gitu. Baik, berarti untuk 7 mata kuliah ini di lab semua ya untuk Iya. penunjangnya kesiapannya. Iya dong, kan jadi kalau misalnya tadi tuh karena kalau di mata kuliah lab ini Anda kan banyak berarti kasus-kasus, soal-soal gitu kan ya, membuat pembukuan gitu kan ya. Jadi nggak cuma sebatas teori, tadi kan teori udah dapat, praktek kayak apa sih di lapangan, dan tentu saja ini nanti akan dibimbing baik secara tatap muka ataupun online oleh tutor-tutor berkualitas, berpengalaman, dan juga tersertifikasi internasional. AKP ini udah tersertifikasi internasional, dosen-dosennya lo CIPSAS gitu kan. Jadi jangan khawatir, makin aktif Anda bertanya, berdiskusi, bertatap muka, pempraton, akan banyak ilmu yang Anda serap dari para pengajar tutor-tutor itu. Jadi jangan dilewatkan kalau mata kuliah lab ya. Baik, jadi untuk 7 mata kuliah tersebut harus diambil. Betul. Jadi untuk kali ini selanjutnya mata kuliah praktik pilihan satu yang sesuai minat dan karir seperti apa di AKP-nya? Oke, jadi tadi sudah kami jelaskan ada 7 mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Nah di sini dari AKP sendiri ini menawarkan ada 4 mata kuliah yang bisa dipilih salah satu oleh mahasiswa, di mana 4 dari mata kuliah ini yaitu bisa mendorong minat dan karir teman-teman semua. Jadi di sini ada lab akuntansi kesehatan yang bisa teman-teman ambil di semester ke-6, kemudian lab akuntansi desa, dan lab akuntansi pendidikan. Kemudian kami juga menawarkan ada pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk 3 lab ini, mata kuliah ini sudah ditempuh di sekarang, jadi sudah ada, namun kami akan memberikan lagi kepada mahasiswa untuk mahasiswa pilih kira-kira dari keempat mata kuliah ini mana sih sebenarnya yang mahasiswa itu lebih tertarik gitu. Karena tadi yang kami jelaskan, untuk kami kan tidak hanya ingin mahasiswa itu pandai dalam teori, tapi praktek. juga untuk prakteknya seperti apa. Nah, kami mengembalikan nih ke mahasiswa, ke teman-teman lebih suka mata kuliah yang seperti apa. Apakah teman-teman ini mau belajar fokusnya ke kesehatan, akuntansi tentang kesehatan. Oh, berarti kita mengambil lab akuntansi kesehatan, di mana mata kuliah itu sendiri karena tugasnya itu setiap minggu ada tugas, juga ada materinya. Jadi mata kuliah dan pembelajarannya itu jauh lebih mendalam gitu. Tapi untuk mata kuliah ini kami kembalikan yang sesuai, benar-benar sesuai dengan minat, dengan keinginan dari mahasiswa. Ya benar banget nih Bu Ria. Jadi untuk yang ini terutama teman-teman yang juga udah bekerja ya, oh saya kerja di dinas kesehatan atau di rumah sakit, oh berarti ambilnya mata kuliah
lab akuntansi kesehatan, karena kan di rumah sakit juga dikelola kan uangnya gitu kan ya. Atau mungkin ada yang pejabat atau staf di daerah yang ngurusin BUMDes, ngurusin desa-desa, kepala desa, mungkin ada yang jadi kepala desa atau pengurus bendaharawan desa. Ini bisa ambil ini, jadi bisa lebih menggali gimana sih tata pengelolaan desa yang lebih baik. Atau ada juga loh kita alumni yang jadi kepala sekolah gitu loh. Nah itu kan ada dananya, contohnya kayak dana BOS. Gimana sih kita mengakuntabilitas pelaporannya supaya akuntabel gitu kan ya. Dikelola dengan baik, ambil ada pendidikan. Jadi inilah istilah 3 bidang yang menurut kami pasarnya sangat luas dunia kerjanya. Jadi tapi bagi yang belum kerja gitu ya, oh pengen lah nanti setelah lulus pengen daftar CPNS kesehatan, dinas kesehatan, bisa banget gitu kan. Dengan mata kuliah ini bisa mendongkrak nilai jual Anda, bahwa Anda memang sudah memahami bagaimana pengelolaan keuangan kesehatan. Atau Anda mau daftar di Pemda, tunjukin bahwa Anda sudah menempuh mata kuliah ini gitu kan, di pendidikan gitu kan. Nah ini dia. Nah kalau yang mata kuliah pemberdayaan masyarakat itu seperti kita pengabdian pada masyarakat. Jadi kita bikin program gitu bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan ataupun kemampuan baik dalam skill gitu ya maupun juga ekonominya. Nah ini sih cukup panjang memang kalau untuk pemberdayaan masyarakat pembelajaran, karena memang nanti mahasiswa akan terjun langsung ke masyarakat. Makanya kita bilang pilih aja yang paling fleksibel buat menurut gayamu, belajarnya enak yang mana, yang paling bermanfaat yang mana, pilih aja dari 4 ini, pilih 1 aja ya. Banyak pilihan ya Mas sekarang. Nah bener tadi sampai oleh Bu Ria, kalau di kurikulum lama 3 mata kuliah lab ini, akuntansi kesehatan, akuntansi kecamatan desa, akuntansi pendidikan, itu semuanya harus diambil. Tapi kalau di kurikulum baru, Anda pilih sesuai dengan minat dan karir yang akan ditempuh nanti gitu. Baik, berarti untuk yang minat mata kuliah tersebut dari mahasiswa sendiri ya? Iya, Sesuai pilih karir. aja sesuai gayamu, sesuai karirmu, minatmu gitu kan ya. Baik, untuk tugas akhir di AKP seperti apa? Untuk kali ini tugas-tugas di akhir AKP-nya. Ya, ini yang kayaknya banyak nih mahasiswa yang bertanya-tanya nih tentang tugas akhir program sarjana. Kalau sekarang bilangnya TAPS, tugas akhir program sarjana gitu ya. Nah, ini kalau di AKP itu kita hanya ada 2, yaitu tentang pembuatan karya ilmiah atau juga proyek ya. Nah ini kenapa kita cuma pilih 2 ya, karena ingin mahasiswa AKP sudah dari sebelum lulus ini sudah belajar bagaimana kita rancang supaya apa yang dihasilkan oleh mahasiswa itu benar-benar berkontribusi bagi masyarakat gitu kan ya. Nah, kalau karya ilmiah itu kan kita berkontribusi pada pengembangan kebaruan teori gitu kan, ataupun tentang bagaimana kita implementasi teori gitu kan ya. Kita bisa wujudkan dalam bentuk misalnya ikut seminar internasional gitu kan, kita diseminasikan hasil penelitian kita, nih teorinya seperti ini, pengembangan prakteknya seperti ini. Oh, ini teori ini bisa diimprove seperti ini gitu kan misalnya ya. Di FEB ada ya Bu Ria ya, ICBES namanya ya. Nah mahasiswa itu bisa ikut tuh seminar internasional mahasiswa, ataupun yang dalam jangka waktu dekat nanti juga ada namanya ISBES itu ya, di Bali dan Pasar. Kalau mahasiswa udah siap nih karirnya, udah oke nih gitu kan, mau ikut di dan Pasar, atau mungkin yang paling dekat mahasiswa dan pasar gitu kan, ayo gitu kan ikut bersama kami mendiseminasikan karya ilmiahnya gitu kan. Nah kalau yang proyek solutif ini ya memang harapannya Anda menjadi problem solver, bukan making problem ya. Jadi gimana kita menjadi agent of change tadi kan ya, game changer kan. Nah jadi apa namanya ada kasus itu atau permasalahan terutama ya sesuai dengan visi misi kita ya, visi misi keilmuan kita di bidang desentralisasi, tata kelola dan akuntabilitas, itu Anda boleh kasus saya kok kayaknya apa namanya tata kelola keuangan pembukuannya masih kurang baik nih, belum sesuai dengan standar gitu kan ya. Anda buatlah seperti ini panduan-panduannya gitu, Anda boleh gitu kan, nanti luarannya ini bisa berupa buku ataupun haki harapannya ya. Nah, atau mungkin
bisa lah Anda mungkin nanti kan ketika pembimbingan gitu ya, ada pembimbingan sebenarnya sama seperti saat karir saat ini ya, ada pembimbingan secara online, tutorial online dan juga tuh webnya ada gitu kan ya. Seperti itu nanti Anda bisa sampaikan, ini loh proyek yang sudah saya buat, ini saya udah dapat penghargaan nih dari kepala kantor saya, itu boleh, itu mungkin nanti bisa menambah nilai Anda gitu kan ya. Nah, tapi sebelum itu semua, untuk bisa dapat mata kuliah, menempuh mata kuliah TAPS ini, Anda wajib lulus minimal N-35 gitu ya, ataupun IPK 2,5. Nah, mata kuliah TAPS ini kan ada di semester 7 ya. Dan juga harapannya Anda sudah menempuh mata kuliah core intinya dari AKP gitu ya. Yang pertama ada pengantar akuntansi organisasi publik semester 1, audit organisasi publik semester 4, tata kelola organisasi publik semester 4, pengukuran kinerja juga di semester 4, dan yang paling penting adalah mata kuliah metodologi penelitian ada di semester 6. Nah, karena memang walaupun mata kuliah TAPS semester dilaksanakan di semester 7, tapi sebenarnya Anda sudah punya istilah benihnya gitu ya, cikal bakalnya itu dari mengikuti pembimbingan di mata kuliah metodologi penelitian ini. Makanya FEB khususnya ya menetapkan bahwa mata kuliah metode penelitian ini tidak di RPL-kan, karena memang harapannya mahasiswa itu dapat bimbingan dari sini. Nah, karena juga kan kita nggak tahu ya, kalau di RPL kan kadang sudah lulusnya sudah lama, cukup lama ya, jadi lupa nih metode penelitiannya seperti apa, gimana cara membuat karya tulis yang baik ataupun membuat laporan proyek yang baik. Nah, makanya kita wajibkan saja untuk menempuh juga mata kuliah ini gitu kan. Dan ini juga memang tadi saya sampaikan ya, kita pembelajarannya secara online ataupun tatap muka gitu ya. Nanti kalau mau tatap muka sesuai dengan ketentuan tadi, dan juga tidak ada UAS-nya. Jadi nggak ada UAS karena memang bentuknya suatu karya ilmiah ataupun proyek tadi. Dan juga ada nilainya nih, minimal kelulusan tuh minimal C. C itu skornya di antara 65 sampai 74,99. Nah, harapannya Anda bisa lulus semua ya. Ya contohnya tadi itu proyek, supaya nilai proyeknya bagus, ya mungkin Anda bisa sampaikan ke tutor nanti ketika bimbingan, ini loh saya sudah dapat penghargaan bahwa memang proyek yang saya lakukan ini memang sudah sesuai dan bisa memberikan solusi di tempat kerja saya. Nah, itu bisa mendukung tuh ya. Seperti itu. Nah, ini tadi harapannya ya, kalau karya ilmiah kita harapannya publikasi baik seminar internasional maupun nasional juga boleh sih, tapi kita harapannya mau yang internasional ya, supaya lebih luas cakupannya. Nah, terus gimana nih kalau kita nggak bisa bahasa Inggris? Wah, repot ya. Nah, tenang, kita ada namanya Hello Halo Club, makanya ayo gabung di Hello Halo Club AKP. Kita akan belajar bersama ya bahasa Inggris di sini, dan juga bahasa Jermannya juga ya Bu Ria ya. Gitu ya, jadi jangan takut. Dan juga untuk karir gimana sih? Nah, kita rencana nih, mudah-mudahan ya, mohon doanya di sekitar Agustus September lah ya, kita akan launching Karir Club ya, atau TAPS Club. Ini berupa klinik penulisan karya ilmiah. Jadi Anda akan dibimbing lebih intensif di sini supaya Anda menghasilkan proyek yang bagus yang memang benar-benar dirasakan kontribusinya bagi masyarakat gitu. Mungkin Bu Ria mau nambahin, silahkan. Jadi untuk karir klub ini misalkan nanti mahasiswa waktu ngambil karir kan sudah ada tuweb selama 4 kali ya Bu. Nah nanti misalkan nih dirasa waktu saya tuweb kurang maksimal Ibu, atau saya waktu mengerjakan ini masih ada yang bingung, masih ada yang ingin ditanyakan. Nah, kami memberikan wadah, kami memberikan fasilitas kepada mahasiswa dengan adanya karir klub ini. Jadi nanti mahasiswa bisa bertanya lebih jelas begitu ya Bu Ratna, kepada nanti narasumbernya, dan tentunya dari narasumber itu sendiri bisa memberikan jawaban-jawaban yang membuat mahasiswa itu tidak kebingungan lagi dalam membuat karya ilmiah gitu ya. Berarti untuk yang klinik penulisan karya nanti di bulan Agustus. Iya, mudah-mudahan kita launching ya. Untuk online atau offline nantinya? Online, iya. Karena kan mahasiswa kita tersebar nih dari nasional dan sampai mancanegara. Jadi supaya bisa semuanya ikut, kita manfaatkan teknologi pembelajaran berbasis online gitu, Mas. Baik. Selanjutnya untuk mata kuliah internasional ICE Institute
untuk WNA seperti apa? Wah, ini nih, kita juga ternyata AKP ini sudah diminati loh di kancah internasional. Udah ada nih mahasiswa dari Myanmar kuliah di prodi AKP. Yeay. Nah, berarti kan juga masyarakat luar tuh udah ngerasa, oh AKP ini bagus loh, gitu kan. Nah, ini makanya juga kita sosialisasikan di sini. Siapa tahu nih, ada juga WNA yang lagi ngedengerin atau mungkin teman-teman yang lagi ngedengerin punya teman WNA mau kuliah di AKP, boleh banget gitu kan. Mau yang bahasa Indonesia boleh daftar sesuai dengan kurikulum yang teman-teman AKP tempuh, ataupun yang fully Inggris nih. Fully Inggris ini kita kerjasama dengan ICE Institute, bisa diambil di sana. Untuk mata kuliahnya ada 3 gitu ya. Memang sih untuk saat ini baru 1 dulu nih, Good Public Governance, dan nanti tahun ini kita akan segera launching untuk yang Healthcare Accounting dan juga Affiliate Governance and Finance. Jadi ini semuanya tentang komparasi bagaimana sih penerapannya di Indonesia dan standar internasionalnya, dan mungkin juga penerapan di luar negeri seperti apa. Jadi memang lebih komprehensif gitu sifatnya ya, dan juga aplikatif. Jadi memang sangat memperkaya. Jadi kan Indonesia karena kita negara luas, kita bisa bilang lah ini adalah contoh pengembangan di Asia, terutama Asia Tenggara gitu kan ya. Bagi mereka yang di Myanmar tadi kan, oh pengen tahu nih di Indonesia gimana sih penerapan Good Public Governance-nya. Oh kalau di negara saya seperti ini. Jadi mereka punya keterbandingan gitu kan ya di pikirannya. Jadi mereka bisa improve, oh ya Indonesia seperti ini nih, bisa ATM lah istilahnya, amati, tiru, modifikasi. Kan memang seperti itu ya untuk pengembangan keilmuan, kan tidak perlu harus melulu sesuatu yang grace baru ya Mas ya. Kita bisa belajar di banyak tempat untuk kita amati, oh kurangnya di sini kita tiru, oh kita modifikasi. Karena kalau kita tiru plek-plek kan jadinya apa Mas? Jadi Plagiasi. jomplang, Plagiat. Iya, jadi plagiasi nggak boleh ya, tetot ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti ini titip aja sih, titipan khusus nih dari AKP buat teman-teman pendengar UT listeners yang punya teman-teman sahabat WNA ataupun yang memang tinggalnya seputar dekat-dekat Indonesia nih, seperti Malaysia, seperti Myanmar, Myanmar, Thailand. seperti ya Thailand, seperti Vietnam, Australia bisa. Timor Leste. Timor Leste. Ya ampun, itu paling dekat banget sama Indonesia loh. Jadi punya teman-teman yang di perbatasan Timor Leste itu yang sudah jadi warga negara Timor Leste boleh kuliah banget di AKP. Mau ambil yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris seperti ini. Baik, untuk selanjutnya untuk mata kuliah kesetaraan AKP seperti apa? Ya ini yang banyak rame ya, dibilang kurikulum baru kok kayaknya saya banyak rugi gitu kan ya, kok mata kuliah tiba-tiba jadi banyak, kok saya harus ngambil lagi. Oh jangan salah, di AKP tidak terjadi seperti itu, dan juga di UT juga tidak seperti itu ya. Jadi memang kita telah menyediakan namanya mata kuliah kesetaraan. Kesetaraan itu artinya ya disamakan gitu ya. Nah kalau di AKP ini kita sudah berusaha berupaya bahwa mata kuliah A itu cukup memiliki kompetensi yang di mata kuliah A yang kurikulum lama ya, itu akan disetarakan dengan mata kuliah A di kurikulum baru, aksen di kurikulum mungkin ya. Nah tapi itu kompetensi itu nggak jauh-jauh dari mata kuliah A gitu ya. Nanti Anda bisa akses sendiri nih di di website AKP. Itu kita sudah sediakan yang namanya daftar list mata kuliah kesetaraan untuk yang non-SIPAS. Non-SIPAS itu untuk yang mahasiswa tidak mengambil secara paket gitu kan ya. Jadi mereka bebas memilih mata kuliah yang mana dulu yang mau diambil gitu ya. Karena memang kalau di AKP ini kita tidak ada namanya mata kuliah prasyarat. Karena memang Anda belajar secara dewasa. Jadi kalau Anda kurang bisa untuk menempuh mata kuliah ini, ya udah Anda boleh baca dulu di RBV gitu kan ya. Oh, kok mata kuliahnya gak susah. Oh, cari mata kuliah apa pendukungnya. Nah, Anda baca dulu secara mandiri di RBV, kemudian bisa mengikuti itu seperti itu ya. Jadi bebas. Nah, sedang kalau yang SIPAS itu sudah kita paketkan. Jadi keunggulannya SIPAS itu Anda bisa dipastikan lah ya, lulus minimal 4 tahun, 8 semester. Nah, tapi kalau yang non-SIPAS itu bisa mungkin ya kurang lebih 3,5 tahun kalau memang mau per semester dipadatkan 24 SKS, karena kita maksimal 24 SKS. Cuman juga harapannya sih jangan buru-buru lulus. Buat apa kalau buru-buru lulus tapi IPK-nya kecil? Nanti repot mau kerja di mana.
Ya walaupun sekarang ya UT kan mengharapkan mahasiswanya lulus minimal 2,5 IPK-nya. Tapi 2,5 ini di mana mau kerja 2,5 ya? Kan sekarang minimal Minimal 3 gitu kan ya. Jadi Benar. slowly but sure lah ya. Nah, yang penting Anda lulus 4 tahun itu emang sudah standar kok. Jadi jangan ngerasa 4 tahun kok lama banget sih gitu kan. Pengen cepet iya. 4 tahun itu sudah memang standar dikti gitu ya untuk lulusan S1 untuk 4 tahun. Ya bagus kalau memang Anda punya keseriusan, punya otak yang mungkin lebih pinter gitu ya. 3,5 tahun tuh brilian banget boleh. Cuman jangan kesusu lah istilahnya ya. Yang penting tetap pada pace gaya belajar asik Anda ya. Karena kalau Anda udah bosen gitu kan, nanti akhirnya nggak selesai kuliahnya. Nah, benar. Mampet deh. Iya, aku nilainya jelek lagi semester ini. Ngambilnya kebanyakan sih. Kalau nilainya IPK-nya jelek, seharusnya harus ngulang lagi untuk IPK naikin lagi. Iya gitu kan. Tapi kan kadang ada yang jadi lemes tuh gara-gara IPK-nya jelek kan. Jadi makanya ambillah sesuai dengan durasi aja 4 tahun itu sudah luar biasa. Kalau Anda lulus 4 tahun IPK 3 tuh udah luar biasa banget. Syukur kalau bisa lulus kumlot 3,7. Luar biasa. Ya karena kan sekarang PNS itu ada jalur khusus kumlot ya. ada. Wah, tuh keren banget gitu kan ya. Kalau Anda bisa lewat jalur khusus itu udah bisa mengulangi persaingan-persaingan yang panjang itulah ya. Makanya coba diatur pola belajarnya, pilihlah belajar sesuai gayamu UT banget tuh ya. Jadi untuk setiap semester kalau bisa 24 SKS. Kalau bisa kurang dari 24 SKS karena kalau 24 SKS tuh apalagi Anda yang udah bekerja, udah berkeluarga, mumet itu nanti. Baik. Untuk selanjutnya di sini sudah banyak sahabat-sahabat UT melalui Instagram banyak nanya untuk perihal AKP jurusan. Di sini yang pertama ada akun Villa Live. Perbedaan kurikulum lama dan kurikulum baru di program studi akuntansi keuangan publik seperti apa? Dan yang kedua, TAPS itu skemanya seperti apa? Apakah seperti TAP kurikulum lama? Oke, bagus banget nih. Terima kasih ya Villa Live ya udah nanya, atau mungkin juga AKP lovers atau pendengar UT radio lagi ya. UT listeners dimanapun Anda pertama mungkin juga ada pertanyaan terkait ini gitu ya. Jadi memang sangat berbeda sekali antara kurikulum lama dan kurikulum baru AKP ya. Jadi memang di kurikulum AKP yang baru ini memang kita sesuaikan sesuai dengan tuntutan zaman, dan juga memang lebih mengerucut ke AKP banget lah ya. Tadi ke visi ilmuwan kita ada desentralisasi, tata kelola organisasi publik dan juga akuntabilitas seperti itu. Kalau yang lama itu jujur kami di KKP itu masih juga proses belajar. Jadi yang membedakan dulu kurikulum lama itu cuma 7 mata kuliah yang sifatnya AKP banget ya kurikulum lama. Tapi kalau yang di kurikulum baru ini kita memang ya sudah semuanya lah kita katakan semuanya mengerucut sesuai dengan profil lulusan, juga visi misi semuanya ya. Jadi harapannya Anda benar-benar bisa berkontribusi global, menjadi agent of change, game changer gitu kan ya, untuk kemajuan akuntansi keuangan publik demi pelayanan publik yang lebih baik. Siapa yang nggak mau dilayani lebih baik? Mau pastinya. Wow, Pasti semuanya mau. Siapa yang pengen negaranya bebas korupsi? Mau Mau lah. dong gitu kan. Nah, Iya. ayo bersama AKP di sini kita akan lebih belajar terkait hal-hal itu gitu kan. Ya memang korupsi itu tidak bisa dihilangkan. Ya setidaknya minimalisir lah ya, jangan banyak-banyak atuh ya. Bangkrut gitu kan. Seperti itu. Nah, terus pertanyaan kedua nih, TAPS skemanya seperti apa? Ya, tadi sudah disampaikan ya. TAPS di AKP itu cuma 2, yaitu karya ilmiah dan proyek ya. Seperti apa skemanya? Pembelajarannya tadi sudah sampai Bu Ria nih ya. Pembelajarannya bisa online maupun tatap muka gitu kan. Pertemuannya nanti ada, kalau yang online tuh ada pertemuan 4 kali tuh web. Web apa sih? Tutorial, webinar melalui akun Teams Anda ya. Karena kan nanti kalau setiap orang yang jadi mahasiswa UT itu punya akun tim sendiri ya Pak. Wah, itu jarang banget tuh, itu mahal loh kita endorse Teamsnya ya. Nah, jadi dimanfaatin tuh nanti kita lewat platform itu ya, kita bisa ketemu online 4 kali gitu kan. Kemudian masih kurang kita ada namanya TAPS atau Career Club gitu. Ini free loh Career Club ini.
Sama seperti Hello Halo Club gitu ya, kalau yang mau belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman gitu kan, ini juga free, enjoy semua, fun teman-teman yang pada udah gabung di sini gitu kan. Mudah-mudahan manfaatnya semakin terasa gitu kan ya. Oke, mungkin Bu Ria mau Oke. nambahin boleh? Menambahkan, jadi tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Ratna kalau Baik. TAPS itu ada sistem, ada metode pembelajaran namanya TUWEB. Nah, mungkin di sini teman-teman masih ada beberapa yang bingung TUWEB itu apa sih gitu. Jadi kalau TUWEB yang di karya ilmiah itu sendiri itu kalau yang di kampus konvensional seperti bimbingan tapi kita menyediakan tatap muka. Tatap muka maksudnya kita disediakan online ya, daring ya. Jadi kalau misal nih mahasiswa pengen nanya, Ibu, apakah abstrak saya sudah benar atau pendahuluan, atau saya bingung Bu tentang metode penelitiannya seperti apa. Nah, itu TUWEB itu kami memang memfasilitasi untuk mahasiswa bisa bimbingan secara langsung dengan, kalau misalkan kita lewat chat WA atau misalkan kita WA di grup atau WA di e-learning atau chat di e-learning, itu kan penjelasannya kurang detail dan mungkin ada miss penerimaan gitu ya antara tuton dan mahasiswa. Tapi kalau dengan bimbingan ini TUWEB atau bimbingan online itu penjelasannya jauh lebih kompleks, jauh lebih detail, lebih mudah untuk dipahami gitu. Jadi kalau misalkan ada jadwal untuk TUWEB, kami sarankan teman-teman kalau bisa menghadiri, karena itu memudahkan teman-teman untuk mengerjakan karya ilmiah teman-teman. Oke. Gitu. Baik nih Mas, di IG Live nih ada yang beneran nanya nih, minta lebih jelas lagi penjelasannya ya, dari Noptar R_ ya. Ini kalau proyek itu seperti apa sih gitu kan ya? Oh, proyek ya tadi sampaikan ya. Proyek itu lebih sifatnya solutif, memberikan solusi atas permasalahan. Nah, tapi karena kita bidang keilmuannya kita di desentralisasi, tata kelola dan akuntabilitas, ya permasalahan diangkat dan diberikan solusi ada yang terkait itu. Jadi jangan masalah tetangga ada utang terus kita bikin solusi gimana gitu kan ya. Bukan. Jadi misalnya tadi bagaimana sih kita meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan instansi kita nih ya, nanti kita bikinlah step-stepnya, langkah-langkah ini harus diikuti, kita harus memenuhi standar ini sehingga laporan lebih akuntabel misalnya. Terus desentralisasi, bagaimana sih supaya desentralisasi ini, desentralisasi tahu kan ya, pendelegasian yang berwenang, gimana sih supaya pendelegasian yang berwenang ini bisa lebih smooth gitu, misalnya lebih ada kolaboratif antara pusat dan daerah gitu kan, komunikasi yang baik. Nah itu bisa diangkat kasus-kasus seperti itu. Jadi kasusnya juga boleh real di tempat kerja maupun Anda bisa ambil dari misalnya website lah ya, atau mungkin berita, kasus seperti ini Anda pakai teori, solusinya seperti ini nih, tahapan-tahapannya seperti itu ya. Masih ada lagi nggak nih kita lihat di realnya, di apa namanya, kalau yang di terkait ini. Oke, itu aja ya. Baik. Bu menambahkan ini Boleh. masih boleh. ada yang bingung ya, antara yang tatap muka ini bakal dihapus atau enggak sih Gitu. Nah, itu tidak dihapuskan, tapi tadi yang sudah kami jelaskan bahwa untuk tutorial tatap muka itu sendiri itu nanti ada prasyaratnya ya Bu ya, dengan minimal mahasiswanya 20 dan itu hanya UT daerah yang bisa menyelenggarakan. Kalau misal nanti mahasiswanya di mata kuliah itu misalkan ada 25 orang yang pengen mengikuti tatap muka gitu, itu nanti bisa bersurat dan kelasnya bisa diselenggarakan gitu. Jadi tidak dihapuskan ya Bu ya, di sini tidak dihapuskan. Kalau misalnya kurang dari 25? 20. Kurang dari 20. Maaf, 20. Betul. Kalau kurang dari 20 Itu kami menyarankan tetap ada online. Gitu. Baik, berarti untuk hal tersebut tergantung dari minimal kuota kelasnya ya, per kelas. Iya. Baik. Iya benar. Untuk selanjutnya dari akun FYX.SAR, maksudnya kesetaraan mata kuliah itu gimana ya Min? Agak bingung. Bingung ya? Kalau bingung, ayo kunjungi feb.ut.ac.id, terus nanti pilih opsi program studi akuntansi keuangan publik. Di situ udah ada tuh listnya mata kuliah kesetaraan untuk yang non SIPAS dan SIPAS gitu kan. Jadi bagi
mahasiswa ya, misalnya mata kuliah semester ini contohnya ya, kita buka di sini di laptop saya. Mungkin teman-teman juga bisa sambil akses komputernya masing-masing ya. Jadi contohnya untuk yang mata kuliah non SIPAS nih. Jadi buat mahasiswa yang semester ini ataupun sudah semester lalu udah pernah nih ngambil mata kuliah misalnya keuangan publik gitu ya, IPM 440 keuangan publik. Nah, itu disetarakan ke mata kuliah baru, yaitu adalah mata kuliah EVA 4110 keuangan negara dan daerah. Jadi nanti di kurikulum baru Anda udah nggak perlu ngambil tuh mata kuliah keuangan negara dan daerah seperti itu ya. Misalnya juga punya udah belajar nih e-bisnis dulu nih. Nah, berarti nanti di semester baru per 2025 itu udah nggak perlu ngambil mata kuliah kewirausahaan di era digital. Itu misalnya kayak gitu ya. Anda bisa lihat sendiri ya di website FEB Prodi AKP, itu sudah lengkap di situ mata kuliah kesetaraannya baik yang SIPAS dan non SIPAS gitu. Oke. Baik. Ada yang nanya juga nih Mas, dari akun siapa nih tadi ya, saya buka WA nih. Tapi kok handphone saya mati ya? Kurang terang itu kayaknya. Kurang terang nih. Iya nih tuh. Tadi terkait dengan ujian. Waktu ujiannya seperti apa Bu? Ada perubahan nggak dari kurikulum lama ke kurikulum baru? Ya memang ada beberapa mata kuliah yang di kurikulum lama misalnya jam ujiannya seberapa, di kurikulum baru seberapa gitu kan ya. Nah itu semuanya ada tuh di di website FEB tadi ya. Nah tapi kami sudah pastikan bahwa mata kuliah per semesternya itu sudah tidak ada yang bentrok lagi. Jadi Anda kalau mau ujian secara tatap muka bisa, atau mau ikut UO juga boleh gitu kan ya. Yang Ujian online ya Ibu? Iya, ujian online gitu kan. Tapi kita sudah pastikan per semesternya untuk di semester 1, 2, 3 gitu sampai 8 tuh nggak ada yang bentrok per semesternya. Termasuk mata kuliah nanti Anda kategorikan sebagai mata kuliah pilihan. Jadi benar-benar ngebebasin Anda mau pilih mata kuliah yang mana deh gitu kan. Jadi udah nggak tergantung bentrok mata kuliah. Misalkan ada juga tuh ngambil mata kuliah ini bentrok sama mata kuliah utamanya, jadi nggak bisa ambil dong gitu kan. Harus ikut online dong. Tapi kalau di AKP enggak loh gitu kan. Itu keunggulannya AKP, catat ya. Biasa gitu untuk mata kuliah bentrok ya. Kalau bentrok itu nanti pilihnya online apa offline nanti. Tapi kalau di AKP ya kembali lagi sesuai gayamu ya. Mau online boleh, mau tatap muka boleh, ujiannya juga. Jamnya nggak ada yang bentrok kok kita per semesternya ya. Baik. Oke. Untuk selanjutnya ada akun Inisa 08. Emang bener kurikulum baru sudah nggak bisa full non TTM. Soalnya aku kerja cuma bisa kuliah online. Nah itu kata siapa tuh? Kayaknya nggak gaul deh ya. Udah dibilangin UT kuliah sesuai gayamu. Mau tatap muka bisa, mau online bisa, fleksibel banget deh UT gitu. Baik, untuk selanjutnya dari akun S.H.R.N. Saya Sahroni, NIM 0511 sekian dari Prodi AKP. Bagaimana dengan MK mata kuliah yang belum lulus? Apakah memilih dengan kode mata kuliah yang baru atau yang lama? Ya, ini dari program AKP ya. Bagaimana dengan mata kuliah yang belum lulus? Ya harus lulus satu. Ya, jadi gini, kan kita sudah mata kesetaraan, tapi saya mau warning nih buat teman-teman yang sekarang ada di semester 7 yang mengambil mata kuliah TAP. Nah, kalau Anda lihat nih di mata kuliah kesetaraan kita, TAP itu padanan mata kuliah kesetaraannya itu adalah di mata kuliah TAPS. Jadi Anda wajib yang semester 7 yang sekarang ngambil TAP wajib lulus. Karena kalau enggak semester depan, semester 8 Anda harus ngambil karil atau enggak project, repot ya. Nah, untungnya nih kalau Anda bisa nanti UAS TAP-nya itu dapat nilai A. Gile lu ya, istilahnya dikali 6 SKS-nya, soalnya banyak banget tuh, bener-bener ngeboost IPK Mas gitu ya. Nah itu jadi keuntungannya buat mahasiswa yang sekarang semester 7 wajib lulus mata kuliah TAP ya, yang ESA itu loh, yang berdasarkan 4 mata kuliah itu harus lulus dengan nilai bagus karena IPK-nya menjadi besar jadi 6. Tapi apes lah kalau nggak lulus, suruh ngambil karir atau project, repot ya, ngelewatin. Kita tuh untuk karir project ini ada yang namanya
untuk cek plagiasi itu 2 lapis loh. Jadi ada yang namanya lewat Turnitin, ada yang juga namanya drill bit ya. Iya. Wah, banyak tuh ketahuan tuh mahasiswa-mahasiswa yang suka kreatifnya negatif ya, kena di drill bit. Aman, Turnit ini drill bitnya kena dia. Nah, makanya Ulang lagi berarti. iya dong, kan kita kan anti plagiat ya, anti plagiasi tuh. UT tuh bener-bener concern banget dengan plagiasi ini, makanya sampai lapis 2 untuk ngecek karya ilmiah tuh. Jadi emang ini ya Bu, kita menyarankan untuk mahasiswa dari awal itu membuat dengan bahasa sendiri ya Bu. Kita memparafrase sendiri Iya. dari mahasiswa itu supaya tidak terdetek plagiasi atau dribble itu. Ya makanya kita kan tadi dari bilang sudah dibantu dari semester 6 melalui mata kuliah metodologi penelitian gitu ya. Berarti untuk yang protes-protes sudah dicek ya untuk plagiasi mata tersebut. Jadi untuk yang mata kuliah yang lama itu tetap diambil untuk mata kuliah yang baru ya untuk yang Iya. tersebut. Ini masih ada lagi nih dari Saal_Sashara. Masih nanya lagi, apakah ada pengerjaan skripsi? Nggak ada sayang. Ya dia di AKP cuman TAPS cuman 2. Sekali lagi 2. Yaitu karya ilmiah dan project 2. Ya karya ilmiah itu sangat berbeda sekali ya dengan skripsi. Kalau skripsi itu nanti Anda selain membuat karya ilmiah kemudian ada ujiannya, ujian komprehensifnya lagi, jadi double ujiannya, repot ya. Kalau di AKP yang penting punya ide Anda apa itu berdampak nyata di masyarakat, yaitu lewat karya dan project ini gitu. Baik. Untuk selanjutnya ada akun Alifayum nih. Bagaimana proses bimbingan pengawasan tugas akhir dalam kurikulum baru ini? Apakah ada perubahan dalam sistem bimbingan dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya? Tadi sudah sama Bu Ria, nggak ada. Nggak ada ya, jadi sama. Jadi untuk hal tersebut sama tidak ada untuk Ayumi. Jadi untuk next selanjutnya dari akun Anif Derula. Ini ada pertanyaan lucu nih Mas. Baik. Dari Ricky_2908. Dosennya kejam-kejam apa tidak? Wah. Anda ini tujuannya mau belajar, bukan dihukum kok. Jadi jangan khawatir gitu ya. Dosen AKP ini walaupun kita sudah tersertifikasi internasional tuh semuanya ramah-ramah loh, baik-baik dan memang memfasilitasi pembelajaran Anda. Jadi nanti kalau buat mahasiswa yang udah jadi mahasiswa AKP ya, kita ada namanya Instagram gitu ya. Ada yang namanya Telegram, ada namanya WA Club gitu ya. Jadi nanti dan di dalamnya tuh semua dosen-dosen AKP itu ada di situ. Jadi mau langsung DM, mau japri dengan dosen-dosen AKP itu mereka sangat welcome sekali. Mau komunikasi terkait masa tutorial gitu kan ya. Apapun pertanyaan masih belum jelas, baca modul sendiri belum jelas, bisa japri gitu kan. Termasuk prodinya ada di situ kok, nomor handphonenya kita open semua gitu kan ya. Jadi nggak ada yang kejam-kejam jahat itu nggak ada di AKP. Jadi kita memang tujuannya memang dari visinya aja kita berkontribusi pada tatanan global gitu kan, mengakselerasi pelayanan publik. Masa kita dosennya galak ya? Aduh, lihat nih Bu Ria, cantik nggak? Seneng senyum-senyum gini masih dibilang galak. Coba Bu Ria. Jadi emang ini ya Bu, ditegaskan lagi emang kami mengharapkan dan kami menyarankan untuk mahasiswa dan teman-teman ini kalau bisa join berbagai grup yang ada di AKP. Jadi karena kami punya Hello Club, jadi kalau bisa teman-teman join atau teman-teman bisa nih follow Instagramnya AKP supaya teman-teman tahu, oh ini hari ini sedang kegiatan apa sih. Ini kan sudah hari Selasa, berarti nanti di hari Rabu ada nih kegiatan Hello Club gitu. Berarti nanti kita bisa belajar bahasa Inggris gitu. Kemudian kalau misalkan ada webinar, kita juga update ya Bu untuk webinar-webinarnya supaya teman-teman nggak hanya tahu atau update informasi mengenai mata kuliah, tapi juga informasi umum lainnya. Karena kami juga dalam AKP itu kalau ada webinar atau kegiatan, kami akan mengundang narasumber-narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Baik, berarti sesuai dengan bidang masing-masing. Betul. Untuk selanjutnya ada Anif Derulas.
untuk mata kuliah pengganti di kurikulum baru yang SIPAS apa juga sudah ditentukan dari sananya? Sudah, Sudah. tenang aja. Jadi untuk mahasiswa yang SIPAS, udah sebenarnya sih teman-teman mahasiswa AKP ya yang ongoing ini udah nggak usah mikirin kurikulum baru dulu. Fokus aja buat ujian harus lulus. Terutama tadi ya, yang semester 7 TAP wajib lulus gitu. Kalau nggak mau repot dengan karir di semester 8 gitu kan ya. Nah, jadi nanti kalau untuk yang SIPAS itu akan langsung tertera mata kuliah akan diambil semester 2025-2 itu di MyUT-nya. Anda juga bisa akses di LKAM-nya. Cuma memang untuk saat ini karena kita masih sistemnya tersinkronisasi, mungkin ya memang belum semuanya bisa diakses, ada yang belum bisa diakses ataupun ada yang kok mata kuliah ini tiba-tiba masuk gitu kan. Ya memang kita masih proses jalan sistem ya, namanya juga kita ada perubahan, pasti ada gejolak, ada gelombang ya. Tapi Anda tenang saja, UT sudah garansi ya dari rektornya juga sudah menyatakan bahwa kurikulum baru ini tidak akan merugikan mahasiswa. Mahasiswa semua mata kuliah akan dikonversi beserta dengan nilai-nilainya gitu kan. Terutama kalau yang tadi mata kuliah TAP nilainya A tuh, kurikulum baru bisa dikali 6 cuy gitu kan ya istilahnya ya. Jadi mendongkrak banget, booster banget deh buat IPK gitu kan ya. Betul. Oke. Baik, untuk selanjutnya ada akun Jajirahai. Izin bertanya, apakah semester depan mahasiswa AKP sudah bisa mengikuti magang nasional dan magang nasional UT? Karena semester lalu mitra untuk prodi AKP belum ada. Terima kasih sebelumnya. Wah, ini ya apa namanya untuk magang memang kan sekarang itu dari Distek Sainteknya memang sudah tidak seperti yang dulu ya. Kalau dulu kan ada MBKM ya. Tapi kalau sekarang kan yang penting berdampak nih, kampus berdampak, program studi berdampak, AKP banget ya. Nah, ini boleh kok magang di mana aja gitu kan. Anda tinggal ajukan surat izin magangnya ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, feb@ikampus.ut.ac.id gitu ya. Itu mengajukan magang gitu kan. Cuman memang untuk semester ini kita belum tahu apakah magangnya nanti yang di semester 5 dan 6 masih dikonversi SKS. Kita juga masih nunggu dari Distek Saintek ya seperti apa penerapannya. Tapi itu jangan dijadikan suatu kendala karena kan memang pada dasarnya magang itu adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja Anda ya. Maksudnya untuk skill Anda juga gitu kan, untuk berani terjun di dunia kerja seperti apa itu ya. Mau dikonversi SKS ya syukur, alhamdulillah. Kalau enggak juga ya kan tidak dapat skillnya, pengalamannya juga siapa tahu kalau Anda bisa magang bagus di situ bisa langsung direkrut jadi karyawannya. Dapat juga koneksinya juga nantinya. Networkingnya juga dapat ya enggak, bisa diprioritaskan kalau pas lagi buka lowongan pekerjaan gitu. Atau mungkin magang di UT juga boleh ya. Gitu. Oke. Baik, untuk selanjutnya ada akun Cicien SRG. Kalau di kurikulum lama sudah lulus mata kuliah akuntansi, di kurikulum baru tidak perlu ngulang lagi kan Bu? Akuntansinya apa dulu nih? Banyak nih mata kuliah akuntansinya. Ya pokoknya Anda cek sendiri aja di di websitenya FEB ya, feb.ut.ac.id gitu kan ya. Kemudian nanti pilih opsi program studi akuntansi keuangan publik. Di situ Anda bisa lihat tuh profil-profil kita, dosen-dosennya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu kan. Udah langsung ada emailnya di situ kalau mau langsung kontak Japrian gitu ya. Nanti kita tahu deh yang mana yang masih jomblo ya. Biasanya kan jualan nih. Enggak apa-apa nggak, kita intermezzo aja ya. Jadi memang dosen-dosen AKP itu sangat open aja gitu kan. Mau komunikasi lewat email boleh, lewat WA juga boleh, telepon juga boleh. Tapi yang penting ada sopan santun yang harus dijaga dan juga waktu komunikasi. Jangan tiba-tiba telepon jam 12 malam dikira nih siapa nih ya. Aduh. Kadang kita kalau udah nerima telepon atau WA di tengah malam di atas jam 10 tuh suasana tuh deg-degannya beda loh. Takut kabar, innalillahi gitu kan ya atau apa ya. Makanya ya kita kan ada komunikasi yang baiklah. Sapa dulu, assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu gitu kan, izin mengganggu, boleh nggak bertanya terkait ini gitu kan. Selama Anda sopan, kami pun segan, kami akan memberikan informasi yang benar-benar bermanfaat buat Anda. Tapi kalau Anda sifatnya ya arogan seperti apa ya, kita juga mohon maaf kalau tidak dibalas-balas ya jangan marah ya. Karena Anda nggak baik kok, kita yang ngapain ngelayanin ya, yang butuh siapa itu lagi gitu kan ya. Nah tapi selama Anda baik, dosen AKP nih ya, ketua Ria nih cantik nih, masih muda
muda, cantik. Masa sih galak? Enggak lah, kejam. Masa sih emang ya kejam Bu Ria? Enggak dong. Enggak kan ya, kita happy-happy aja di AKP, Iya. menghantarkan Anda ke masa depan yang lebih cerah gitu kan. Setelah lulus mudah-mudahan yang saat ini mungkin bekerjanya belum stabil, nanti mudah-mudahan bisa dapat CPNS-nya, PNS-nya dapat. Amin. Ataupun ada yang mau kuliah ke luar negeri juga bisa, mau buka usaha di luar negeri juga bisa. Kita udah punya loh alumni yang jadi wirausahawan di Malaysia. Keren banget. Kita juga ada mahasiswa kita yang kuliah di Afrika juga ada loh, di Arab juga ada, Jerman juga ada gitu kan. Jadi jangan khawatir, UT ini memang fleksibel banget sih ya Mas ya. Tersebar di seluruh Indonesia dan di luar negeri Iya, internasional. di dunia di mana aja Anda berada bisa kok daftar UT gitu kan ya. Baik. Gitu. Baik, untuk selanjutnya ada akun Afedai. Apakah nanti ada perubahan mata kuliah di LKM? Di LKM saya nggak ada 5 mata kuliah wajib itu. Jadi untuk tersebut silakan Ibu Ria atau Ibu Ratna. Gimana? Oh, Apakah nanti perubahan. perubahan? Nah, ini juga terkait nih, ada yang pertanyaan nih, ada Kania Rahma _29. Semester depan seharusnya cuma sisa 3 mata kuliah, tiba-tiba kurikulum berubah jadi 9 mata kuliah. Siapa bilang gitu kan? Ya lain kali nggak lulus tahun ini perkara kurba. Enggak ya, jadi jangan sebar-sebar info-info negatif seperti itu ya. Anda harus lihat kenyataannya. Tadi saya sudah bilang apa? Jangan lihat dulu LKM sekarang. Nah, Fokus dulu kuliahnya, lulus dulu mata kuliah semester ini. Nanti kalau sudah waktunya registrasi mata kuliah buat yang existing, baru Anda akses MyUT atau LKAM-nya. Itu semua sudah synchronize. Jadi jangan sekarang tuh jangan jadi istilah booster negatif ya. Gitu kan ya. UT itu memang sudah komitmen dengan kurikulum baru ini. Anda tidak akan rugi baik dari segi angka maupun mata kuliah, tidak akan menambah jumlah SKS ataupun masa studi Anda dengan kurikulum baru ini gitu ya. Seperti itu ya, Karya Rahma _29 gitu. Justru ya. malah ini ya Bu, menambah booster IPK ya, menambah Iya. IPK mahasiswa agar lebih baik lagi gitu. Selain itu kami juga memberikan mata kuliah yang lebih bagus biar nanti teman-teman itu belajarnya sesuai Baik. dengan passionnya, sesuai dengan Bidang. keinginannya Bidang. gitu. Iya, seperti itu. Oke, kalau Baik. tadi ini saya boleh Boleh. bacakan Silakan. satu Boleh, yang boleh, memberikan boleh. booster negatif Ya, untuk boleh, kita boleh. ya Bu Iya, ya. ah. Ini ada dari Devri.ds. Ini, wah ini UT tempat kuliah yang paling jos buat semua kalangan. Apalagi buat kami yang bekerja sangat cocok dimanapun dan kapanpun. Gas maju terus UT, oke. Nah, ini bukan booster yang buruk nih, booster Ini yang bagus booster banget. positif, Ya, Bu. Positif Iya. untuk kita. Nah, seperti Oke. itu memang. Jadi UT itu memang kita kan tagline-nya nih. Tagline-nya apa? Making higher education, open to all. AKP juga punya loh tagline-nya apa? Membangun akuntansi keuangan publik yang lebih baik untuk mengakselerasi pelayanan publik yang lebih baik. Ya, sebagai manusia kita kan harus bisa memberi manfaat bagi orang lain, ya enggak? Ya Iya, kan? betul. Nah, seperti itulah AKP. Makanya AKP hadir. Kita makanya berani bilang stop hashtag kabur aja dulu gitu. Nanti kaburnya kalau udah punya kemampuan lebih. Jadi Anda di sana tuh bukan sekedar menjadi, mohon maaf, bukan sekedar sebagai buruh, tetapi menempati posisi positif strategis penting di internasional. Siapa tahu ada yang bisa kerja di pemerintahannya ataupun juga menjadi parlemen di sana, kerja di PBB. Keren banget. Keren banget. Di UNESCO. Siapa takut? Ayo buktikan. Amin. Ayo sahabat-sahabat UT Gitu. untuk semangat kuliahnya. Betul. Baik, sudah tidak terasa di penghujung acara. Sebelum kami untuk menutup acara ini, untuk sahabat-sahabat UT yang ingin melihat rekaman ulang, silakan untuk sahabat-sahabat UT akan tayang di YouTube UT TV dan @humas Universitas Terbuka. Sebelum hal ini untuk acara kami tutup, silakan Ibu Ratna dan Ibu Ria ada pesan-pesan untuk sahabat-sahabat UT-nya. Oke, ya teman-teman AKP, terima kasih banyak atas kepercayaan Anda untuk menginvestasikan pendidikan Anda, masa depan Anda bersama AKP ya, Akuntansi Keuangan Publik. Nah, bagi yang tadi banyak juga nih di live IG, cara daftarnya gimana sih? Mau gabung dong? Jadi mahasiswa AKP kan ya. Ya, gampang ya gabungnya ya. Ada tinggal admisi Misi. di
admisi-stripsia.ut.ac.id. Nah, itu Daftar. catat ya tuh admisi.stripsia.ut.ac.id. Baik. Kalau masih bingung-bingung bisa datangi UT daerah setempat atau DM aja IG-nya AKP. IG-nya AKP apa ya? IG AKP ada Baik. di AKP underscores FEB AKP underscores FEBUT. Nah, itu ya DM aja langsung dijawab kok gitu kan ya. Nah, dan juga buat teman-teman yang existing udah sekarang nggak usah pusing-pusing mikirin kurikulum baru. Yang penting ada fokus dulu kuliahnya, beresin dulu semester ini, dapat nilai yang ciamik, nanti langsung dikonversi ke kurikulum baru dan jangan khawatir. Semuanya dikonversi kok, dan memang untuk AKP ini benar-benar sesuaikan dengan perkembangan zaman dan visi misi untuk menjadikan Anda orang sukses, untuk menjadikan Anda adalah agent of change, untuk game changer gitu kan ya, supaya menjadikan Anda lebih bermanfaat, karena kan semuanya harus tanggung jawabnya kemana Mas? Untuk Ke yang di ke atas. Tuhan yang Maha Esa, maksudnya bukan di atas tuh plafon Iya. ya. Seperti itu ya mahasiswa AKP, atau kita sebutnya sih bilangnya AKP lovers gitu ya. Itu saja pesan-pesan mungkin dari saya, tetap semangat belajarnya gitu kan ya, buat masa depan Anda gitu, jangan takut dengan angka lah ya. Ya memang semua itu wajib dihitung gitu kan ya, namanya kita punya uang masa nggak dihitung, kayak Anda belanja nih. Masa duitnya nggak dihitung, kembaliannya ya dihitung gitu kan ya. Makanya di AKP ini akuntabilitas itu penting. Disitulah Anda akan belajar. Silakan Bu Ria. Silakan Ibu Ria. Oke, kalau tambahan dari saya, mungkin teman-teman saat ini fokus dulu aja dengan semester sekarang. Untuk kurikulum baru jangan terlalu dipikirin, yang penting berikan hasil yang terbaik, berikan usaha yang terbaik untuk nilai yang terbaik di semester ini, supaya nanti di semester depan saatnya kurikulum baru teman-teman sudah bisa mengikuti dan tidak ada yang terlewat. Gitu. Iya. Semangat untuk sahabat-sahabat UT. Untuk informasi selanjutnya kami informasikan kembali untuk calon-calon mahasiswa UT yang masih bingung untuk kuliah di mana. Ayo gabung di UT. Untuk pendaftaran di UT sudah dibuka. Silakan untuk membuka halaman websitenya di admisi-stripsia.ut.ac.id. Untuk sebagai penutup ada sebuah pantun dari saya, Idaham Dwi Walana. Naik bis tayo, lihat Kang Guru. Cakep. Di jalanan banyak air tergenang. Cakep. Ayo dukung kurikulum baru. Untuk pendidikan lebih berkembang. Sebelum kami tutup acara ini, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas kesediaannya untuk menonton live VG ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat UT.